Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Farad Mubarok, Prodi Pendidikan Matematika semester 2. Di sini saya ingin membahas psikologi pembelajaran matematika, melaksanakan pembelajaran matematika berdasarkan tinjauan psikologi. Sebelum itu, saya mengharapkan menjadi rujukan bagi mahasiswa, calon guru maupun guru matematika dalam melaksanakan pembelajaran matematika di sekolah, karena disusun dengan contoh implementasi teori psikologi dalam pembelajaran matematika, sehingga pembelajaran matematika dapat dilaksanakan berdasarkan konsep psikologi, memperkaya khasanah keilmuan, sekaligus dapat memberikan inspirasi bagi insan pendidikan dalam melakukan kajian-kajian mengenai psikologi dan pembelajaran matematika sekolah. Sebelum kita lanjut, apa sih psikologi itu? Psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno, psyche, yang artinya jiwa, dan logos artinya kata. Dalam arti bebas, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau mental. Karena itu, perkataan psikologi sering diartikan atau diterjemahkan sebagai ilmu pengetahuan tentang jiwa atau disingkat dengan ilmu jiwa. Di sini saya ingin membahas 5 landasan teori. Teori pertama ada teori belajar Piaget, teori kedua ada teori belajar Brunner, teori ketiga teori belajar Ausubel, teori keempat ada teori belajar Gagne, teori kelima ada teori belajar Vygotsky. Nah, dalam teori pertama, Piaget. Jean Piaget adalah bapak psikologi kognitif yang hidup antara tahun 1896 sampai 1980. Piaget lahir di Swiss. Pada mulanya bukan seorang psikologi, melainkan seorang ahli biologi yang sejak umur 20 tahun telah terkenal di daratan Eropa. Ia mengklarifikasikan perkembangan kognitif anak menjadi 4 tahapan. Tahapan perkembangan kognitif anak tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada sensori motor. Sensori motor dari umur 0 sampai 2 tahun. Yang kedua ada preoperasional dari umur 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga ada konkret sampai operasional. Konkret operasional dari umur 7 sampai 11 tahun. Yang keempat ada formal operasional dari umur 11 sampai 15 tahun. Teori kedua ada teori belajar Brunner. Jerome S. Brunner, seorang ahli psikologi perkembangan dari Universitas Harvard, Amerika Serikat, yang mempelajari bagaimana manusia memperoleh pengetahuan, menyimpan pengetahuan, dan mentransformasi pengetahuan. Brunner banyak memberikan pandangan mengenai perkembangan kognitif manusia, bagaimana manusia belajar atau memperoleh pengetahuan dan mentransformasi pengetahuan. Dasar pemikiran teorinya memandang bahwa manusia sebagai pemproses, pemikir, dan pencipta informasi. Brunner mengatakan bahwa belajar menjadi lebih ditentukan oleh cara seseorang mengatur pesan atau informasi dan bukan ditentukan oleh umur. Asumsi teori ini adalah bahwa setiap orang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang telah tertata dalam bentuk struktur kognitif yang telah dimilikinya. Para penganut aliran kognitif mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Namun lebih dari itu, belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi, pelajaran, atau informasi baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang dimilikinya. Teori ketiga ada teori belajar Ausubel. Teori belajar yang akan diangkat dalam tulisan adalah teori belajar bermakna dari David Ausubel. Teori belajar Ausubel terkenal dengan belajar bermaknanya dan pentingnya pengulangan. Perbedaan mendasar dari belajar bermakna dengan belajar menghafal adalah pada belajar bermakna, materi yang telah diperoleh siswa itu dikembangkan dengan keadaan lain, sehingga belajarnya lebih dimengerti, sementara pada belajar menghafal siswa hanya menghafalkan materi yang telah diperolehnya. Menggolongkan Ausubel sebagai penganut aliran psikologi tingkah laku, demikian juga dengan Rusvendi menyatakan bahwa Ausubel terkenal dengan belajar bermaknanya dan mementingkan adanya pengulangan sebelum pelajaran dimulai. Teori keempat ada teori belajar Gagne.
yakni merupakan seorang tokoh psikologi yang mengembangkan teori belajar dan pengajaran. Walaupun pada awal karirnya dia adalah seorang behavioris, namun belakangan dia memusatkan perhatian pada pengaruh pemrosesan informasi terhadap belajar dan memori. Dia juga dikenal sebagai seorang psikologi eksperimental yang berkonsentrasi pada belajar dan pengajaran. Gagner adalah seorang pakar teori lain yang ide-idenya dapat membantu guru dalam menstruktur aktivitas problem solving. Bagi Gagner, belajar tidak dapat didefinisikan dengan mudah, karena belajar itu bersifat kompleks. Dalam pernyataan tersebut, dinyatakan bahwa hasil belajar akan mengakibatkan perubahan pada seseorang yang berupa perubahan kemampuan, perubahan sikap, perubahan minat, atau nilai pada seseorang. Teori 5 dan sekaligus yang terakhir, teori belajar Vygotsky. Terdapat perbedaan cara memandang proses perkembangan mental anak dari Piaget dan Vygotsky. Piaget menekankan pada perkembangan intelektual individu dengan mengabaikan konteks sosial dalam belajar, sedangkan Vygotsky sangat memperhatikan aspek sosial dalam belajar. Vygotsky percaya bahwa interaksi sosial dengan orang yang ada di sekitar anak akan membangun ide baru dan mempercepat perkembangan intelektual. Vygotsky menjelaskan bahwa perkembangan mental anak-anak mempunyai faktor eksternal atau koneksi sosial. Vygotsky berpendapat bahwa anak-anak berkembang lebih sistematis, logis, dan rasional sebagai hasil dialog dengan skilled helper atau orang yang membantu dan terampil. Oleh karena itu, dalam teori Vygotsky, orang lain dan bahasa berperan penting dalam perkembangan kognitif anak. Kesimpulan yang dapat kita ambil, psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental. Secara umum, psikologi adalah ilmu yang mempelajari gejala kejiwaan seseorang yang sangat penting adanya dalam proses pendidikan. Psikologi pendidikan merupakan alat dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Karena prinsip yang terkandung dalam psikologi pendidikan dapat dijadikan sebagai landasan berpikir dan bertindak dalam mengelola proses belajar mengajar, yang merupakan unsur utama dalam pelaksanaan sistem pendidikan.